Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Balik lagi di channel Agrisme. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan bahas mengenai beras. Bagaimana para ahli ataupun negara-negara yang ahli mewarnai beras. Jadi tidak hanya beras putih, tapi ada juga beras emas. Selain dari beras merah dan beras hitam yang sudah kita kenal. Oke, tanpa basa-basi kita akan bahas beras emas, sejarah dan kontroversinya. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu mamen. Thank you. Yo kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, kita biasanya sebagai seorang manusia makannya adalah makan beras. Tapi ternyata di dunia ini tidak hanya beras putih yang kita kenal, yang sudah ada dan sudah dikembangkan. Kita biasanya mengenal beras putih, beras merah dan juga beras warna hitam. Namun, jauh di luar sana itu ada beras emas. Nah, kita biasanya kalau di Indonesia itu makan nasi kuning ya, itu bukan nasi yang memang pure warna dari kuning, tapi warna yang diwarnai ya. Namun, ternyata memang benar-benar ada nasi yang berwarna emas atau kuning seperti ini ya. Nah, kita akan coba pelajari kenapa beras atau padi bisa berwarna emas kawan-kawan semua. Bagaimana sejarahnya dan juga apa saja manfaatnya, kita simak berikut ini. Oke teman-teman, jadi golden rice adalah padi transgenik atau hasil rekayasa genetika yang berasnya mengandung beta karoten pada bagian endospermanya. Kandungan beta karoten ini menyebabkan warna berasnya tersebut tampak kuning jingga, sehingga kultivarnya dinamakan golden rice atau beras emas kawan-kawan semua. Nah, sebenarnya pada padi biasa atau pada padi normal, endosperma padi tidak menghasilkan beta karoten dan akan berwarna putih hingga putih kusam seperti padi atau beras yang kita makan. Di dalam tubuh manusia, beta karoten akan diubah menjadi vitamin A. Kultivar padi ini dibuat untuk mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A yang masih tinggi prevalensinya kepada anak-anak, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Nasi menjadi pangan pokok bagi sebagian warga di dua benua ini, Asia dan Afrika, dan kemiskinan seringkali tidak memungkinkan penyediaan sayuran atau buah-buahan yang biasa menjadi sumber provitamin A dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oke lanjut kawan-kawan, bicara masalah sejarah, ternyata beras emas diciptakan oleh dua ilmuwan penting, yaitu Ingo Petricus dari Zurich dan Peter Beyer dari Universitas Freiburg. Nah, untuk merakit padi ini atau untuk menciptakan padi ini, ternyata genomnya atau kandungannya diambil dari kandungan selain beras, yaitu ada beberapa kandungan yang memang cukup kompleks untuk bisa diceritakan. Tapi pada intinya mereka berdua mencoba untuk bisa memasukkan beberapa kandungan atau senyawa ke dalam gen padi dari jenis-jenis tanaman hias di luar genom padi, sehingga terciptalah kandungan beras emas di mana terdapat beta karoten di dalam endosperma dari beras atau padi tersebut, sehingga warnanya bisa kekuning-kuningan atau disebut dengan golden rice. Nah, namun selain dari sejarah yang seperti ini dan juga tujuan mulia pada awalnya, ternyata kandungan dari beras emas ini atau inti dari penciptaan beras emas ini tidak terlepas dari namanya kontroversi. Padahal data yang dikutip dari WHO mencenangkan kawan-kawan semua. Ya, bicara masalah mengenai tujuan mulia dari pengembangan proyek beras emas ini, itu sejalan dengan adanya fakta dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang memperkirakan sekitar 250 juta anak di bawah 5 tahun di seluruh dunia menderita kekurangan vitamin A. Setiap tahun hingga 500.000 anak menjadi buta karena adanya malnutrisi tersebut. Separuhnya meninggal dunia dalam waktu setahun setelah menderita kebutaan. Sehingga banyak sekali peneliti, yang salah satunya adalah dua peneliti tadi, untuk bisa mengembangkan makanan atau nutrisi di mana terdapat kandungan beta karoten yang bisa diubah di dalam tubuh menjadi senyawa vitamin A untuk bisa menutupi kekurangan malnutrisi dari anak-anak di seluruh dunia, utamanya di kawasan Asia dan Afrika. Pengembangan beras emas ini memang tidak terlepas dari kontroversi yang dihadang kelompok yang anti beras emas.
Ya, namun beras emas hasil rekayasa genetika itu belum bisa dilempar ke pasar karena belum mendapatkan izin edar. Selain itu, beras emas sudah banyak menuai kritik. Musim panas 2013, para aktivis merusak lahan di Filipina yang menjadi lokasi uji coba para peneliti. Memang di kawasan ASEAN, Filipina merupakan salah satu negara yang memang sangat ahli atau menjadi pusat penelitian terkait beras. Pengkritik proyek ini mengatakan mereka sangat meragukan beras emas dapat memecahkan masalah kekurangan vitamin A. Mereka yakin bahwa beras emas hanyalah akal-akalan pemasaran industri bioteknologi yang ingin menancapkan kakinya di negara-negara berkembang dengan dalih beramal. Selain itu, dari sisi masyarakat, kehadiran padi emas atau beras emas tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat dunia. Sebagian masyarakat tidak menyetujui budidaya padi emas karena adanya kekhawatiran akan terjadinya perubahan lingkungan atau ekosistem. Mereka takut padi emas yang ditanam dapat menularkan sifat mutasinya ke tanaman lain. Hal ini mungkin terjadi apabila padi emas ditanam bersamaan dengan padi lainnya dalam satu lahan yang berdekatan dengan polen atau dalam satu kompleks lahan. Hal ini yang ditakutkan adalah apabila sifat yang diciptakan oleh ilmuwan ternyata bisa berubah dan melenceng jauh dari yang diharapkan. Masyarakat juga takut mengkonsumsi padi emas karena takut akan membahayakan kesehatan. Karena wajar, memang mereka tidak mengetahui apa yang ada di dalam padi emas, kandungannya seperti apa dan apa manfaatnya. Nah, itu adalah sekelumit dari kontroversi padi emas yang ada di dunia selama ini, sehingga perkembangannya memang tidak semasif padi putih ataupun padi jenis lainnya seperti padi hitam dan padi merah ya. Oke, sebagai tambahan, beberapa kritikus memberikan masukan bahwa waktu, usaha, dan uang yang dihabiskan untuk mengembangkan beras emas ini akan lebih baik dihabiskan untuk melakukan upaya diversifikasi makanan bagi masyarakat yang menderita kekurangan gizi. Nah, terlepas dari adanya pro dan kontra yang melanda atau yang terjadi terhadap beras emas ini, kita sebenarnya patut bersyukur karena ternyata manusia bisa mengembangkan jenis-jenis padi atau varietas padi yang bisa mendukung ketersediaan vitamin untuk bisa mengurangi malnutrisi yang ada di dunia. Oleh sebab itu, negara yang juga peneliti yang fokusnya pada beras, yaitu Filipina, ternyata pada tahun 2019 meresmikan bahwa mereka sudah siap untuk bisa mengembangkan dan memasarkan beras emas. Seperti dikutip dari Biro Tanaman Industri Departemen Pertanian Filipina, mengumumkan bahwa pada Desember 2019 bahwa beras emas sama amannya dengan beras konvensional atau beras putih. Badan regulasi di Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat juga telah membereskan masalah keselamatan beras emas. Pada akhirnya, di Indonesia sendiri, perkembangan beras emas tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan beras putih pada umumnya, ataupun beras merah dan beras hitam yang mungkin sudah kita kenal sebelumnya. Nah, terlepas dari segala kontroversi, sekali lagi, ini merupakan kemajuan dari dunia riset, di mana seharusnya kita bisa berpikir positif untuk bisa terus berinovasi menciptakan varietas padi lainnya yang mungkin bisa tahan terhadap iklim, cuaca, baik itu panas ataupun banjir, sehingga kita tetap bisa memproduksi padi dan tetap bisa makan di segala kondisi. Oke kawan-kawan, mungkin cukup kali ini sharing kita. Nah, bagi yang teman-teman ingin request konten, silahkan di komen aja. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, Mamen. Thank you, kita akan balik lagi di jelajah tani lainnya. Oke, salam, Mamen.